Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dian Salitri dari Sistem Informasi Konsentrasi Computerized Accounting Reguler. Tujuan utama saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di mana di sini saya akan menjelaskan pengertian booting, fungsi, macam-macam booting, serta bagaimana cara booting itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian. Booting merupakan proses pembacaan seluruh hardware dan software pada sistem komputer saat komputer pertama kali dihidupkan untuk memastikan bahwa komputer siap untuk digunakan. Singkatnya, booting adalah langkah pertama saat pengoperasian komputer. Proses booting ini akan berlangsung secara otomatis saat komputer dihidupkan. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi dari booting adalah memeriksa semua hardware atau perangkat keras dan perangkat lunak dan atau software pada sistem komputer. Semua file yang tersimpan di dalam chip ROM akan dimuat untuk menjalankan sistem selama proses booting berlangsung. Lebih jelasnya, selama proses booting, sistem akan membaca semua informasi dari file tersebut yang disimpan ke dalam chip ROM. Kemudian, chip ROM itu sendiri akan membaca semua instruksi yang tersimpan di dalam file tersebut. Setelah itu, barulah semua informasi pada sistem akan ditampilkan. Adapun tahapan awal dari proses booting yang dilakukan oleh sistem operasi adalah bootstrap loader, yang berfungsi untuk memeriksa atau melacak semua input dan output yang tersambung dengan komputer. Yang berikutnya, mengenal proses booting komputer. Nah, sebelum kita mengetahui proses booting itu, kita harus mengenal dulu nih, bagaimana sih proses booting pada komputer itu sendiri. Jadi, sebelum komputer dijalankan, komputer harus melewati proses booting terlebih dahulu, agar komputer siap digunakan. Meskipun istilah booting terasa familiar, tetapi masih banyak pengguna yang belum mengenal lebih dalam mengenai proses booting itu sendiri. Sederhananya, proses booting komputer adalah proses perjalanan penyalaan komputer dari awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Bisa juga diartikan sebagai proses pemasukan arus listrik ke dalam peralatan komputer, sehingga komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna. Tahapan awal proses booting yang dilakukan oleh sistem operasi adalah bootstrap loader yang berfungsi untuk melacak semua input dan output yang terpasang pada komputer. Booting itu sendiri identik dengan BIOS, yakni Basic Input Output System, yang merupakan sebuah kode software yang tertanam pada sistem komputer. Nah, BIOS itu memiliki fungsi utama dan sangat vital, yakni untuk memberi informasi visual seketika pada saat penyalaan komputer. Meski demikian, saat ini banyak beredar kabar bahwa BIOS akan digantikan dengan sistem teknologi UEFI yang dianggap memiliki berbagai kelebihan. Satu fungsi lain dari BIOS adalah memberi akses ke perangkat keyboard sebagai controller saat sistem operasi belum mengambil alih komputer, serta memberi akses komunikasi secara low level kepada beberapa komponen hardware komputer. Selanjutnya kita memasuki macam-macam dari booting. Booting sendiri itu terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu ada cold booting, yang kedua ada warm booting, yang ketiga ada soft booting, yang keempat ada hard booting, serta yang terakhir ada rebooting.
Yang pertama akan kita bahas yaitu cold booting. Nah, di cold booting ini, proses booting ini terjadi ketika komputer yang mati dihidupkan dengan prosedur yang normal. Pada proses ini, arus listrik akan mengalir ke komponen komputer yang sebelumnya dingin atau belum dialiri oleh arus listrik, guna untuk menghidupkan komputer. Singkatnya, cold booting ini sama dengan menghidupkan komputer dari awal seperti biasanya. Disebut sebagai cold booting itu sendiri karena proses booting itu dimulai dari komponen-komponen yang belum dialiri arus listrik atau dalam keadaan dingin. Cara melakukan cold booting itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu pastikan tancapkan kabel power ke stop kontak. Lalu yang kedua, pastikan peralatan komputer yaitu monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain itu terpasang dengan benar. Lalu yang terakhir, tekan tombol power pada casing komputer itu sendiri. Berikutnya, ada warm booting. Nah, proses warm booting ini terjadi ketika komputer yang menyala dihidupkan kembali untuk tujuan tertentu. Komputer dialiri oleh arus listrik kembali setelah arus listrik dimatikan untuk sementara waktu dengan tujuan menghidupkan komputer dari awal. Nah, disebut sebagai warm booting karena proses ini terjadi setelah komputer berada dalam keadaan menyala atau semua komponen komputer sudah dialiri arus listrik, sehingga suhu komponen komputer tersebut menjadi lebih hangat atau tidak panas, tapi sudah dialiri arus listrik, jadi tidak keadaan dingin juga, maka disebut dengan keadaan yang menjadi lebih hangat gitu. Selanjutnya, biasanya warm booting ini terjadi karena pengguna ingin mengatur ulang sistem yang disebabkan oleh program yang rusak atau crash, ataupun alasan lainnya. Misalnya, Anda ingin memeriksa sektor hard disk drive. Gitu. Nah, metode-metode yang untuk melakukan warm booting ini sendiri, yang pertama, pastikan komputer masuk pada sistem operasi. Lalu, lakukanlah restart pada komputer Anda dengan memilih menu yang ada pada OS. Kemudian, ketika komputer belum masuk ke OS itu sendiri, tekan tombol Ctrl plus Alt ditambah dengan Del. Lalu yang ketiga, tekan tombol reset yang ada pada casing HP. Casing komputer. Selanjutnya, kita memasuki yang ketiga yaitu soft booting. Soft booting ini dengan warm booting itu sudah cukup mirip ya. Bisa dibilang cukup mirip, yaitu terjadi setelah semua komponen komputer itu dialiri oleh arus listrik atau aktif ya, dalam keadaan aktif. Hanya saja, proses booting ini dikendalikan oleh sistem operasi, sistem secara otomatis, dan bukan karena kerusakan pada program. Sebagai contoh, saat Anda melakukan perubahan pada pengaturan BIOS, ya kan, seperti keadaan atau optimasi, agar perubahan Anda dapat dijalankan, maka harus disimpan terlebih dahulu. Setelah itu, komputer akan melakukan restart secara otomatis yang disebut dengan soft booting. Baik, selanjutnya yaitu hard booting. Proses booting ini biasanya terjadi karena komponen tidak merespon atau diam dalam waktu yang lama, alias komputer itu ngehang, ya, seperti yang biasa kita bilang, komputer ngehang, seperti itu. Sehingga Anda terpaksa merestartnya secara terpaksa dengan menekan tombol reset pada komputer. Terdapat dua tombol yaitu power dan reset. Berbedanya dengan tombol power yakni ditekan lama atau membuat komputer Anda mati. Nah, tombol reset ini akan melakukan reboot atau
riset secara paksa. Perlu Anda ketahui bahwa menekan tombol power untuk melakukan force shutdown dapat membahayakan kesehatan dari hard disk drive Anda. Gitu. Pada laptop, untuk melakukan reset secara paksa, Anda dapat menekankan tombol Ctrl plus Alt dan Del pada keyboard secara bersamaan. Lalu tekan dan tahan tombol Ctrl sambil mengklik tombol shutdown pada layar secara bersamaan. Klik OK ketika layar konfirmasi tampil. Seperti itu. Yang terakhir yaitu rebooting. Rebooting itu artinya mengulang sistem kembali ke awal. Nah, rebooting ini memiliki kesamaan dengan warm booting, soft booting, dan hard booting, yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen dialiri oleh arus listrik atau dalam keadaan aktif ya. Beberapa penyebabnya rebooting diantaranya adalah karena sistem tidak merespon, lalu terjadi perubahan pengaturan dari sistem operasi atau operasi sistem yang digunakan dan yang lainnya gitu. Contoh kasusnya seperti ini. Saat Anda menginstal driver seperti driver VGA card gitu ya. Nah, agar berfungsi dari drive VGA card tersebut optimal, maka Anda perlu mereboot komputer Anda. Kemudian sistem operasi akan membaca ulang hardware atau perangkat keras dan software perangkat lunaknya, yaitu driver itu sendiri yang sudah terinstall atau terpasang gitu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, proses booting pada komputer. Baru kita masuk intinya itu prosesnya. Seperti apa sih prosesnya itu? Nah, untuk yang pertama tentu saja harus memencet tombol power pada komputer. Seketika komputer dihidupkan, keadaan memori menjadi kosong. Nah, saat itu masih belum ada instruksi yang bisa dieksekusi oleh prosesor. Namun pengguna tidak perlu ikut memberi perintah karena prosesor memang dirancang untuk mencari alamat tertentu di BIOS. Nah, disinilah akhirnya prosesor menjalankan BIOS itu sendiri. BIOS itu memiliki pengambilan alih sebagai sistem operasi sementara komputer. Lalu akan dilanjutkan untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh galat atau sumber variasi data pada memori maupun device-device yang memang terhubung kepada komputer. Selanjutnya pada proses inilah yang sering dikenal dengan POST atau POS, yaitu Power On Self Test. Jika terdapat device yang bermasalah, proses tidak akan berlanjut, tetapi memberi peringatan tentang masalah device tersebut gitu. Jadi kalau misalnya device-nya itu sendiri bermasalah, maka proses tidak akan dilanjutkan, tetapi memberikan peringatan tentang masalah yang terjadi pada device tersebut begitu. Lalu proses dilanjutkan dengan BIOS mencari kartu grafis yang tertanam pada komputer. Dan setelahnya, sistem BIOS menjalankan kartu grafis, yaitu BIOS. Menjalankan kartu grafis BIOS. Itu. Tidak ketinggalan pula untuk pengecek BIOS terhadap ROM, melakukan pengecekan BIOS terhadap ROM. Gitu. Apabila seluruh proses pengecekan dari BIOS sudah dilakukan, kini giliran BIOS yang akan mencari sistem operasi yang sudah terinstall, lalu memuatnya pada memori serta segera mengeksekusinya. Inilah mengapa kita ada permasalahan pada sistem operasi komputer, kemudian mengalihkan pada Visual BIOS. Pada saat komputer diambil alih oleh sistem operasi, saat itulah pengguna mulai bisa menjalankan berbagai program-program yang diinginkan. Demikian informasi yang bisa disampaikan tentang booting pada komputer. Nah, booting komputer itu pada komputer adalah salah satu proses penting pada sistem komputer. Booting komputer itu apabila dilakukan dengan cara yang kurang tepat akan berpengaruh pada kesehatan dari hard disk drive itu sendiri.
Melalui dari presentasi ini, semoga Anda menjadi lebih paham, kalian menjadi lebih paham tentang pengertian dari booting komputer itu sendiri beserta tahapan-tahapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.